Ya, kita akan belajar pertama itu tentang dimensi 3. Jadi ada kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jarak titik P terhadap diagonal UW adalah, jadi pertama-tama kita akan menggambar kubus dulu. Nah, di sini udah ada kubus. Maaf kalau melenceng-melenceng. Jadi kita tulis dari PQRS ya. PQRS, terus di sini kita mulai lagi T U V W. Nah, terus di sini sudah ada tulisan panjang 4 rusuk 4 cm setiap rusuk, berarti ini 4 cm. Nah, ini karena kubus jadi semuanya adalah 4 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak titik P terhadap diagonal UW. Nah, berarti kan UW itu kan ini UW, kita tarik. Nah, kalau jarak otomatis dari P ya, kita ngambil dari P yang paling dekat dengan UW. Jadi kayak gini, kita ambil tengah-tengahnya, jadi ini ke tengah gitu ya, anggap aja ini tengah. Terus ini anggap aja ini titik O. Maaf ya kalau melenceng ya, hehehe. Nah, ini jarak P ke O itu berapa? Nah, ini kita tarik P ke R, terus kita tarik O ke tengah. Nah, ini jadi segitiga sini. Nah, ini 4 cm, sini berarti 4 cm juga. Berarti kalau di sini 4 akar 2 kalau pakai Pythagoras. Berarti ini adalah 4 akar 2. Maaf ya kalau belepotan. Nah, berarti di sini adalah 2 akar 2. Ini 2 akar 2. Nah, kalau tingginya otomatis sama dengan rusuknya ini kan. Jadi ini juga 4 cm. 4 cm. Jadi tak keluarin aja ya segitiganya. Jadi kayak gini. Ini anggap aja ini di X. Jadi ini P X O. Nah, terus di sini 4, di sini 2 akar 2. Nah, kita berarti dari P ini pakai, ini sisi miring ya, berarti kita pakai Pythagoras saja, yaitu gini ya, 2 akar 2 kuadrat ditambah soal nomor 2. Ini gampang ya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik D ke G adalah, jadi ini kalau kita gambar dulu ya. Nah, udah. Nah, kita sekarang cari dari D ke G. Nah, ini naik sini ya, D ke G. Nah, ini karena dia itu adalah diagonal bidangnya, jadi kalau dikubus itu misalnya kan ini rusuknya 8 cm, jadi diagonal bidangnya dari 8 cm adalah 8 akar 2. Jadi langsung aja jawabnya adalah 8 akar 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi ada kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Jarak antara titik B dan diagonal EG adalah, ya ini. Jadi kita punya kubus. Jadi antara titik B, ini adalah B, dan diagonal EG kan ini, jadi kita tarik garis saja. Nah, dari B ke sini, yang kita anggap aja ini O. Nah, ini kita tarik dari O ke F sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini kan karena di rusuknya itu adalah 8 cm. Nah, ini tadi kita kayak soal nomor 2, karena ini diagonal bidang, jadi ini adalah 8 akar 2. Jadi HF di sini kan, HF itu kan 8 akar 2. Nah, kalau HF 8 akar 2 berarti OF-nya adalah 4 akar 2 karena setengahnya ya. Ya, gitu. Lalu BF-nya adalah sama seperti rusuknya atau 8 cm. Nah, sekarang kita cari
BO nya adalah sisi miring, jadi adalah gini ya, akar 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat sama dengan 64 ditambah 16 dikali 2 kali 2 akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nah, di sini adalah 64 ditambah 16 kali 2 adalah 32. Jadi hasilnya adalah 96. Nah, ini akar 96. Akar 96 adalah 16 kali 6 ya. Ya sih, 16 kali 6. Nah, 16 kan adalah akar 4. Jadi akar 16 kan adalah 4. Jadi 4 akar 6. Jadinya 4 akar 6. Oke, jadi kita masuk ke soal statistika. Jadi soal pertama adalah diketahui data 83546587715. Nah, kita disuruh cari min dan modusnya data tersebut berturut-turut. Nah, berarti kita cari minnya dulu. Nah, kalau kita cari min atau rata-rata, jadi kita jumlahkan angka-angka ini lalu kita bagi ada berapa bilangan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10. Kita tambah dulu 8 sampai 5 nya ada hasilnya berapa. Nah, tadi setelah saya hitung ternyata hasilnya adalah 52. 52 dibagi jumlah bilangannya ada 10. Jadi hasilnya adalah 5,2. Jadi minnya adalah 52. Nah, sekarang kita cari modusnya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Di sini nilai yang sering muncul ada siapa? 8 ada 2, 3-nya cuma 1, 4-nya cuma 1, 6-nya cuma 1, 5-nya ada 3. Nah, karena 5-nya ada 3, jadi dia paling banyak, maka modusnya adalah 5. Jadi jawabnya adalah 5,2 dan 5. Jawabnya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 2 statistika. Nilai rata-rata ulangan matematika 10 siswa adalah 55. Jika digabung lagi dengan 5 siswa lain, maka rata-ratanya menjadi 53. Nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut adalah, jadi kalau saya ngitungnya 53 terus dikali 10 tambah 5 sama dengan 10 siswa dikali 50, rata-ratanya 55 ditambah 5 siswa lain, nah ini X. Nah, hasilnya adalah 53 kali 15 sama dengan 550 ditambah 5 kali X. 53 kali 15, hasilnya adalah 795 sama dengan 550 ditambah 5X. Nah, lalu X nya kita pindah ke sini saja, jadinya 5X sama dengan 795 kurangi 550 sama dengan 245 5X. Nah, kalau 5 nya dibagi, jadi 245 bagi 5 hasilnya adalah 49. Jadi nilai rata dari 5 siswa tersebut adalah 49. Oke, jadi buat soal pertama di kaidah pencacahan, yaitu disediakan angka-angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka tersebut adalah, jadi yang pertama kita akan membuat kotakan, maaf ya belepotan, ini 1, 2, 3. Untuk angka itu tidak mungkin dari angka 0, jadi ini tidak mungkin kita hitung. Nah, untuk bilangan pertama kita bisa menggunakan antara 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka. Kalau kita udah ambil 1,
karena dia maunya angkanya berbeda, maka yang sudah kita ambil di sini tidak boleh kita gunakan lagi di sini. Jadi tersisa 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 5. Kalau kita udah pakai 2 berarti tersisa 1, 2, 3, 4. Ini cuma 4. Lalu kita hitung 5 kali 5 kali 4 sama dengan 25 kali 4 sama dengan 100. Jadi banyaknya angka yang dapat disusun adalah 100 angka. Jawabnya adalah delta. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini maaf ya tulisannya jelek. Seorang penyidik KPK akan membuka berangkas lemari penyimpanan arsip. Berangkas tersebut hanya dapat dibuka dengan password yang terdiri dari 3 angka. 3 angka berbeda lebih dari 200 yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya password yang dapat dicoba penyidik KPK untuk membuka berangkas lemari penyimpanan arsip adalah. Jadi kita siapkan 3 kotak. Lalu angkanya dia mintanya lebih dari 200. Dari angka-angka ini siapa aja yang masuk. 2 bisa ya, misalnya 201 kan lebih dari 200. Oke, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, terus kalau udah dipakai 1 angka, tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang angka terakhir, kalau udah dipakai 2, maka tersisa berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti adalah 6. Jadi banyaknya adalah 6 kali 7 kali 6 sama dengan 2, 5, 2. Nah, jadi banyaknya kemungkinannya adalah 252. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Dari 7 pengurus, suatu ekstra akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Banyak cara pemilihan pengurus adalah karena pemilihannya ini memperhatikan susunan atau urutan ketua, wakil ketua, bendahara, humas, sekretaris. Jadi kita menggunakan permutasi 7. Nah, gitu. Permutasi dari 7 dan kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 faktorial per 2 faktorial, teman. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, berarti coret. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 ini 30, 12 berarti 360 kali 7, 24, 21 tambah 4, 25, 20. Jadi banyaknya cara memilih pengurus adalah 20. Soal nomor 4. Seorang tukang kebun diminta bantuan untuk menanam 6 pohon. Jika pohon yang ditanam harus secara melingkar, banyak cara yang berbeda untuk menanamkan 6 pohon itu adalah, di sini adalah kata kunci melingkar. Kita menggunakan rumus permutasi siklis. Permutasi siklis itu artinya siklis itu melingkar. Nah, itu rumusnya adalah n-1 faktorial. Ada berapa pohon yang mau ditanam? Ada 6. Jadi sama dengan 6-1 faktorial. Jadi sama dengan 5 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20
20 kali 6 120. Jadi 120. Jadi banyak cara yang berbeda untuk menanam ke 6 pohon itu adalah 120. Soal nomor 5. Suatu perusahaan akan mengangkat kepala seksi yang baru. Perusahaan tersebut mempunyai 10 orang pegawai senior yang mempunyai kemampuan sama. Dari ke-10 pegawai tersebut hanya akan dipilih 4 orang sebagai kepala seksi yang baru. Banyak susunan yang mungkin adalah, nah pemilihan ini kita tidak memperhatikan susunan, urutan atau formasi ya. Jadi bebas mau yang dipilih berapa. Jadi kita tidak menggunakan permutasi, tapi kita menggunakan kombinasi. Dari 10 pegawai mau diambil 4 orang. Jadi dia 10 faktorial per 10 kurangi 4 faktorial 4 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, jadi dia 10 faktorial per 6 faktorial 4 faktorial. Jadi dia 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret. Nah, jadi tadi 4 bisa kita coret dengan 8, sisa 2. 3 coret dengan ini, jadi 3 dicoret dengan ini. Lalu tinggal kita kali 10 kali 3 kali 7. Jadi adalah 10 kali 3 30 kali 7 210. Jadi banyak susunan yang mungkin adalah 210 secara.